Baiklah, bisa kita mulai untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja. Yang terhormat Bapak Pembimbing mata kuliah Kemudi Rem dan Suspensi, kemudian kawan-kawan yang saya sayangi dan saya cintai. Baiklah, di sini saya sendiri sebagai moderator yaitu Kifli, dan anggota saya Muhammad Zakiat Jabari. Nah, mungkin yang satu lagi belum hadir atau mungkin masih di jalan. Nah, selanjutnya, baiklah kita langsung aja masuk ke sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Jatfi. Baiklah, apa itu rem hidrolik? Pada rem hidrolik terdapat booster rem dan master rem. Booster rem adalah sebuah komponen pada sistem rem kendaraan yang bertugas untuk memperkuat tekanan pedal. Sedangkan master rem adalah komponen pada sistem rem kendaraan yang bertugas untuk menghasilkan tekanan hidrolik dan memompa cairan rem ke dalam sistem rem. Komponen-komponen booster. 1. Operating rod. Operating rod merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk menghubungkan pedal rem dengan push rod pada booster rem. Apabila pedal rem diinjak, operating rod akan mendorong push rod sehingga terjadi proses pengereman. Yang kedua, air cleaner. Air cleaner merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk membersihkan udara yang masuk ke booster rem sehingga tidak merusak komponen yang ada di dalam booster. Yang ketiga, control valve mekanis merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk mengontrol masuknya udara atau tekanan atmosfer sehingga akan menyebabkan tekanan pada kedua chamber berbeda. Perbedaan ini akan mendorong booster piston untuk melawan diafragma spring sehingga tenaga injakan pedal ditambah dorongan dari booster piston ini. Hal ini yang menyebabkan daya pengereman berlipat ganda dan lebih ringan. Keempat, push rod. Push rod merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk meneruskan gaya pada injakan pedal rem dan dorongan yang dihasilkan oleh booster rem untuk selanjutnya diteruskan untuk mendorong piston master silinder agar terjadi tenaga hidrolis. Yang kelima, diafragma. Diafragma merupakan salah satu bagian dari booster rem yang memiliki fungsi sebagai pembatas antara constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Diafragma atau membran ini bisa melengkung sehingga dapat membantu mendorong push rod sehingga tenaga yang semula hanya dari pedal rem ditambah tenaga dorong dari membran atau diafragma. Yang keenam, bodi. Bodi merupakan salah satu bagian dari booster rem yang memiliki fungsi sebagai pelindung komponen-komponen dari booster rem serta wadah agar timbul perbedaan tekanan dari dua ruang atau chamber booster rem. Yang ketujuh, diafragma spring. Diafragma spring merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi membran dan push rod booster rem ketika pedal rem dilepas atau proses pengereman sudah tidak diperlukan. Yang kedelapan, ada selang vakum. Selang vakum merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk menghubungkan chamber dengan kevakuman pada intake manifold. Kevakuman ini akan dimanfaatkan untuk proses melipat gandakan tenaga hasil injakan pedal rem.
Yang kesembilan ada constant pressure chamber, merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi sebagai ruangan yang berhubungan dengan kevakuuman pada intake manifold melalui selang vakum. Yang ke-10 variable pressure chamber, merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi sebagai ruangan yang dapat berubah akibat dari perbedaan tekanan pada constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Ruang ini akan bertambah besar apabila pengereman dilakukan. Yang ke-11 ada booster piston. Booster piston merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi sebagai aktuator yang akan mendorong membran agar melengkung sehingga ikut mengalahkan diafragma spring. Selain itu, terdorongnya booster piston ini juga akan menambah besar variabel pressure chamber. Oke, selanjutnya ada komponen dari master cylinder yang terdiri dari reservoir tank, spring, seal, dan piston. Oke. Reservoir merupakan bagian yang berfungsi sebagai wadah cairan rem. Terdapat dua reservoir pada master cylinder, satu untuk rem depan dan satu lagi untuk rem belakang. Kedua, piston. Piston merupakan komponen yang berbentuk silinder yang bergerak maju mundur saat pedal rem ditekan dan dilepaskan. Saat pedal rem ditekan, piston akan menghasilkan tekanan yang menggerakkan cairan rem untuk menggerakkan komponen rem lainnya. Ketiga, spring. Spring merupakan bagian yang berfungsi untuk mengembalikan piston ke posisi awal saat pedal rem dilepaskan. Keempat, seal. Seal merupakan bagian yang berfungsi untuk mencegah kebocoran cairan dari reservoir tank. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akbar. Cara kerja booster. Ketika pedal rem ditekan, udara di dalam vakum camber dihisap keluar. Perubahan tekanan negatif di dalam vakum camber menyebabkan diafragma menarik tuas ke dalam booster. Tuas memampatkan cairan hidrolik di dalam master cylinder untuk memperkuat tekanan pedal rem. Cara kerja master rem. Ketika pedal rem ditekan, cairan rem dipindahkan dari reservoir ke master cylinder. Piston di dalam master cylinder ditekan oleh tekanan hidrolik yang disebabkan oleh gerakan pedal rem. Tekanan hidrolik dipindahkan ke sistem rem untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah 1. Rem hidrolik memberikan tekanan yang konsisten dan mudah dikendalikan. Yang kedua, rem hidrolik lebih efisien daripada rem mekanik karena tidak mengalami gesekan yang signifikan pada mekanisme rem. Yang ketiga, rem hidrolik dapat diaplikasikan pada kendaraan dengan ukuran besar dan kecepatan tinggi. Kekurangannya ialah 1. Sistem rem hidrolik memerlukan perawatan dan penggantian cairan secara teratur. Yang kedua, jika terjadi kebocoran pada sistem, kinerja rem bisa terpengaruh dan berbahaya. Jadi kesimpulannya, rem hidrolik adalah sistem rem yang efisien dan mudah dikendalikan. Namun, perawatan yang tepat harus dilakukan untuk menjaga kinerja sistem dan menghindari kecelakaan. Sekian dari kelompok 4. Bagi teman-teman ada yang memberi kritik dan saran, dipersilakan. Baiklah, mungkin ada dari teman-teman memiliki kritik atau saran. Pak Ketua hadir ya? Pak Ketua. Nah, catat ya siapa yang bertanya gitu. Kasih saran, kirim ke grup
Berapa? Kelompok siapa? Nggak ada kritik saran dari teman-teman? Mungkin ada masukan? Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang booster atau master swindler. Ya, baiklah, untuk rekan kita Wira, silakan. Cukup saja rekaman.